Tahun 1943 adalah tahun di mana Jepang mulai melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Jepang membentuk beberapa organisasi untuk mewadahi mereka. PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat terbentuk pada 16 April 1943. Tujuan terselubung organisasi ini adalah untuk membujuk kaum nasional agar mau memberikan sumbangsih tenaga dan pemikiran pada pemerintahan Jepang. PUTERA diprakarsai oleh Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Berbagai kegiatan PUTERA dipublikasikan melalui media propaganda Jepang. Jepang juga mengajak tokoh pergerakan Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan. Pada September 1943, Soekarno kala itu menjabat sebagai Ketua Chow Sang-in atau Dewan Pertimbangan Pusat yang bertugas memberikan masukan di segala bidang kepada pemerintah Jepang di Indonesia. November 1943, Chow Sang-in meminta Jepang untuk memperbolehkan bendera merah putih dikibarkan di Indonesia dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Indonesia Raya mulia mulia, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya mulia mulia, hiduplah Indonesia Raya. Namun permintaan ini ditolak Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo. Soekarno, Hatta, dan yang lain kerap menggunakan organisasi Jepang ini untuk merundingkan kemerdekaan Indonesia dengan para pejuang bawah tanah seperti Syahrir. Ada informasi bahwasanya para pemimpin bangsa ini senantiasa memperhatikan perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan Jepang. Strategi yang mereka bikin adalah ada usaha perjuangan di atas tanah dan perjuangan di bawah tanah. Ada pertemuan pada zaman-zaman awal lah Jepang ada di Indonesia, karena Syahrir itu kan dibuang ke Maluku ya, ke Banda itu ya. Itu Syahrir bersama Hatta kan. Keduanya itu sangat dekat, mereka berjuang bersama. Tapi ada informasi kalau ketiganya pernah bertemu dan Soekarno-Hatta akan berjuang di atas tanah, Syahrir dan kawan-kawannya akan berjuang di bawah tanah. Artinya apa? Tetap melancarkan perjuangan melawan Jepang dan tidak sudi untuk bekerja sama dengan Jepang. Pertengahan tahun 1943 menjadi tahun sulit bagi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sekutu mulai menyerang wilayah Jepang di Indonesia. Mereka ingin mengambil wilayahnya kembali. Kondisi ini tidak hanya membuat Jepang merasa terancam. Rakyat Indonesia juga merasa terancam karena merasa penjajahan akan datang kembali jika sekutu menguasai Indonesia. Gatot Mangku Praja dan beberapa tokoh ulama Islam meminta kepada Jepang untuk membentuk tentara sukarela dan meminta Jepang melakukan pelatihan militer pada pemuda Indonesia. Jepang pun mempercepat usaha mobilisasi rakyat dengan membentuk organisasi-organisasi militer. 3 Oktober 1943, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA terbentuk. Yang pertama itu adalah PETA, Tentara Pembela Tanah Air. Yang kedua adalah Hizbullah, ini dari Islam. Yang ketiga pelopor. Pelopor ini juga mendapat pelatihan intensif agar bisa berlaku sebagai militer profesional. Mereka kemudian di dalam Revolusi Indonesia tahun 45 sampai 49, ya kan, nggak tanggung-tanggung sudah sebagai tentara profesional, sudah memenuhi syarat. Nah, itu membuat Belanda juga kalang kabut untuk melawan mereka. Di mana
Sebelumnya nggak mungkin terjadi. Orang Belanda itu kan mengerti kesetiaan bangsa Indonesia. Sebelumnya pada 2 September 1942, Markas Besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menginstruksikan pemerintah militer Jepang untuk membuat pasukan pembantu tentara Jepang di Indonesia. Pasukan ini diberi nama Heiho. Tugas pasukan ini melakukan pekerjaan kasar yang sifatnya membantu pasukan militer Jepang di Indonesia. Namun pada tahun 1943, seiring memburuknya kondisi peperangan, Heiho dipersenjatai dan dilatih perang oleh tentara Jepang. Hingga 1944 awal, jumlah pasukan Heiho lebih dari 30.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jepang mengirim sebagian dari mereka untuk membantu pertempuran di Burma dan Morotai. Selain militer, Jepang juga memperkuat mobilisasi sipil di tingkat desa dengan membentuk Tonarigumi pada Januari 1944. Sistem ini sama dengan sistem rukun tetangga dan rukun warga seperti pada masa sekarang. Sistem ini bertujuan memudahkan pengawasan terhadap masyarakat desa, sehingga Departemen Keamanan dapat dengan mudah menghalau mata-mata sekutu atau golongan separatis yang akan melakukan pemberontakan. Beberapa bulan pasca dibentuk, Tonarigumi mengalami alih fungsi. Jepang menggunakan lembaga ini sebagai agen penyalur tenaga kerja paksa, Romusha. Romusha adalah bentuk kerja paksa yang dilakukan Jepang sejak Mei 1942. Jepang menggunakan tenaga rakyat sebagai buruh pekerja umum, buruh pabrik, buruh perkebunan, dan pertambangan milik Jepang yang ada di luar Jawa dan Asia. Romusha menjadi gabungan dari program pemerataan kekuatan penduduk dan pemanfaatan tenaga kerja. Soekarno juga pernah tergabung dalam program ini sebagai Romusha di Bayah, Banten selama beberapa hari.